Oke my love, jumpa lagi dengan Mojok Video. Kemarin malam Jumat iseng karena nggak tahu mau ngapain, buka di explore Spotify, kemudian nemu podcast Ludah Pocong. Kenalin kepada apa? Kalau penggemar Ludah Pocong apa? Sobat tidak terlihat. Sobat tidak terlihat. Sobat tidak terlihat. Kenalan dulu mas. Oh, oke. Selamat malam sobat tidak terlihat. Kembali dengan kita podcast Ludah Pocong. Pocong. Perkenalkan, nama saya Gilang Agung Nugroho dan teman saya. Gua Hajatur Rahman. Ya, beda dalam podcast Ludah Pocong. Oh ya, soalnya perkenalan nama dulu ya. Ya enggak usah, ini kita jadi tamu kan. Jadi Oh, kita ngikuti rule-nya yang Ngomong-ngomong soal podcast, ini kan lagi rame-ramenya. Terus ceritain dong gimana awal kalian masuk di industri podcast. Widih, Waduh, gimana ceritanya? ini kita mesti ngomong rendah kayak gini sih. Iya. jadi ceritanya. Rendah sekali. Pertamanya dulu tuh gua sama Gilang mau bikin podcast. Dulu apaan, Man? Lu ngusulin? Dulu tuh cuma kayak daily life gitu. Iya, kayak daily life, permasalahan iya. kehidupan sehari-hari, kayak cuma sambat-sambat ngono. Cuman kan terus kita mikir kayaknya kayak gitu. Dulu udah ada podcast lain yang kayak gitu dan kita mikir kayaknya sama aja deh kayak gitu. Terus gimana nih, coba kita dong cari-cari tema yang lain. Sebenarnya kita mau bikinnya tuh komedi ya. Komedi. Komedi. Karena Hebat. kemampuan lucu kita nihil. Jadi kita wah gimana ya? Karena kan saya sendiri tuh ada ya lumayan banyak lah cerita-cerita yang Bang. Hah? Bang mistis. ya banyak cerita kayak gitulah makanya Stok cerita-cerita. ya mistis. lumayan gitu. Makanya saya kepikiran juga gimana sih buat berbagi ke teman-teman gitu. Terus Gilang juga kan dia juga Suka sih dulu. suka, tapi kita tuh sebenarnya penakut ya. Iya. Jadi dari kemarin tuh banyak sobat internet yang ngajakin, ayo dong bang bikin ini, bikin apa pembuktian gitu. Anjir Ya, Bang bodo Budi. amat. Suruh ke rumah horor kan ya. Iya tapi Sabar. ya mohon maaf ya kita tidak berani. Kita daripada diikutin coy. Tapi aku sih, kalau misalkan ada pawangnya sih, ayo sih mas. Jadi Mas Ega apa ya? Waduh. Ya sejujurnya saya juga penakut. Cocok sekali bertiga penakut ya. Ya jadi ini channel penakut ya 3 orang. Ludah Pocong. Waduh. Nguncratir, bodoh amat. Tadi kan namanya udah dibilang Ludah Pocong. Itu kok sepertinya terlalu berani mengejek pocong itu. Gimana ceritanya bisa dikasih nama Ludah Pocong itu? Iya. Langsung nih kita jawab nih. Langsung saja dong. Seperti yang udah pernah kita ceritain ya men di episode pertama ya. Awal. Jadi kan kita bikin nama podcastnya Ludah Pocong, terus episode pertama kita tuh namanya Kuliner Angker. Iya. Jadi itu emang kayak episode landasan kita buat nyeritain kenapa nama kita Ludah Pocong. Sebenarnya itu adalah sebuah Apa ya? opsi. Opsi Iya, sebuah opsi. opsional sekali itu mas. Aku kepikiran kan waktu itu kayak baru ngetren itu loh, apa namanya? Bakso ya? Pokoknya kuliner yang ada pakai pesugihan. pasti pesugihan. Oh iya, kalau laris pasti ada. Udah. Oh, ada penglarisnya seperti itu. Akhirnya kepikiran ngasih usul ini Ludah Pocong dulu aja. Terus kita coba mikir 3 jam 5 jam. Tidak menemukan Tidak apa-apa. ada hasil. Otak saya sudah mentok ya. Sudah otak kita sudah mentok, akhirnya ya udah kita pakai nama Ludah Pocong. Gitu. Dan kenapa cuh ya? Ludah Pocong sepertinya kalau di warung-warung cuh. Mesti cuy. Iya, enggak tahu Masa- mungkin Masa melet gitu? Tidak mungkin. ya mungkin melet-melet. Berarti itu mitos kalau warung laris soal Ludah Pocong itu benar berarti? Kalau itu sendiri aku pernah ngalamin sih. Di dekat rumah di Surodiningrat gitu. Itu kan kita ceritain di episode pertama. Itu namanya mie ayam sampah. Dan ini udah lumayan banyak sih sobat tidak terlihat pasti pada tahu kan ya. Soalnya waktu gara-gara kita bikin episode ini, setiap kali aku tuh bikin stories pada ini dong bang itu apa kirimin mie ayam sampah ya bodoh amat anjir. Nah ini saya baru gak makan mie ayam nih. Terus saya kan juga gak enak ya soalnya di situ kan saya gak nyebut toko atau dan lain sebagainya. Cuman sebatas cerita aja soalnya. Ludah Pocong. Tapi kok masih makan di sana? Gimana, Cuk? Apa? Masih makan di sana? Masih kadang kalau Kayak menarik. mau nanti saya. Boleh. Soalnya oke. Oh siap. Mas. Tapi tempat itu udah dapat ini ya, dapat review mie ayam Jogja. Ada komunitas kan di Jogja ada komunitas review mie ayam itu ada stikernya gitu. Cuman gini, keanehan yang membuat aku tertarik dengan mie ayam ini tuh bukannya cuman dari maghrib sampai jam 2. Gitu. Jadi siang tuh dia tutup. Terus
aku tuh merhatiin ya, jadi pada malam-malam tertentu tuh kadang dia juga tutup. Jadi ya gak aneh aja gitu. Terus Meyam itu tuh pertama kali aku makan di situ, itu kan diajak teman SD gitu. Ah, main ke rumah terus, ayo Dit makan Meyam. Oh, di mana? Depan tuh ada enak, kan dekat banget sama rumahku waktu itu. Makan di situ pertama kali makan tuh aku bersumpah nggak bakal makan di situ lagi. Ya soalnya gila nih mie ayam udah kuahnya hitam ya. Kuahnya tuh hitam. Lu ceritain, mie-nya lembek. Mie-nya lembek, belendir Mas. Berlendir dan gak nyatu sama kuahnya. Oh, terus iya. di situ tuh aku baru pertama kali ya lihat mie ayam itu ada telur puyuh satu. Iya. Gue selama pernah nyobain mie ayam ada nggak paduan sama telur puyuh? Ada telur puyuh satu. Itu coy. tiap mangkoknya ada telur puyuhnya. Ada, tapi satu doang. Habis itu kan pertama kali makan di situ tuh aku nggak habis dan iya apaan sih kayak sampah. Soalnya tuh kuahnya hitam dan dicampur tuh kayak gak nyatu gitu kayak. Dan sawinya tuh hijaunya kayak hijau diwarnain. Hijau diwarnain, hijau pakai pastel. Pakai krayon. Di sawi dikarayonin. Gitu lah. Terus setelah makan situ aku bersumpah gak bakal makan situ lagi. Tapi setelah 3 hari itu pengen langsung sana lagi. aku langsung seminggu makan situ terus setiap malam. Kayak gitu kan ngeselin banget. Tapi katanya kalau mie ayam tempat kuliner yang model begituan itu kalau dibungkus rasanya sampai rumah beda, itu benar nggak? Tapi aku belum pernah bungkus sih. Cuman aku sering ngajakin teman buat ke situ. Lain kali coba dibungkus. Entar coba dibungkus ya. Atau di review unboxing kayak Ada telurnya enggak, sama kalau pas dibungkus telurnya hilang. Waduh. Telur baru muntah. Oke. Ludah pocong. Cok. Kalau gangguan ada nggak? Gangguan ada. Ini yang itu. Gangguan lagi Iya, sebenarnya sama. yang lebih merasakan sih Adit sih. Iya, tapi Gilang jadi Parno. Iya, gue jadi partner. Soalnya itu kejadian di kamarnya Gilang. Hmm. Jadi kan itu di episode berapa ya? PKI ya? Iya kayak. Oh, PKI. Ya, jadi PKI itu kayak pengetahuan klinik Indonesia. Unik kan. Ya, oke. Ya, itu Sedikit bahas- rempet-rempet gini lah. Mohon maaf ya. Itu bahas itu kan jadi gini, di kamarnya Gilang itu kan gedean ini ya. Gedean. Kamar lu berapa meter ya itu? Sama kali 3x3 juga. 3x3. Jadi kamar itu cuma 3x3. Gilang itu kan waktu itu kasurnya kasur tingkat itu. Dan kita biasanya cerita di bawah. Lah, selama ini kasurnya ya. Gilang kan madep ke aku madep ke Gilang. Jadi aku bisa lihat dong di atas kasur itu. Di lantai 2 itu. Lah ketika kita sesi cerita tuh itu malam-malam ya. Malam itu. Dulu seringnya kita malam deh. Kalau sekarang kan di sini ya. Iya, di sini serem anjir. Jadi kita hari Serius, kerja. horor. Iya, horor. Waktu itu tuh di tengah cerita tuh aku tuh ngelos. Jadi aduh ya aku ngomong apa sih? Soalnya tuh aku ngerasa di atas tuh ada yang ini loh, Mas. Di atas tuh kan ada kayak tumpukan bajunya dia. Iya. Itu kayak ada yang gitu. Ngintip. Iya kayak ada yang ngintip. Jadi aku tuh kayak sambil cerita ngadep ke Gilang aku kan kelihatan ya di atas gitu. Itu kayak aduh apaan sih? Jadi gue kayak cerita tuh kayak ngelos. Terus tiba-tiba Gilang juga agak aneh. Gue ngopo gitu. Akhirnya kan kita agak berhenti bentar. Terus aku itu di atas ada orang. Akhirnya aku berdiri tuh. Ya enggak ada orang tuh. Enggak apa-apa terus anjir. Semenjak itu langsung kalau siaran siang-siang. Ya kalau pas Cuma di sini doang. pas di situ doang. di situ masih malam. Soalnya kan itu asrama jadi masa gak ramai. Ah, masih kan. Di sini cuma Soalnya 5 di orang. sini iya kos-kosan luasnya segini cuma dipakai 5 orang. Bahkan Gilang aja kalau balik malam sendiri belum ada orang nggak berani balik dia. Oh gitu. Mending ke warnet Saya kemarin beda kemarin dulu. terbongkar lah. Ya kalau dari aku itu sih yang Ada lagi men lo. yang mana men? Yang sama Fitri. Oh iya itu ya. Heeh. Oh gitu. Jadi kan ini beda cerita ya seperti tidak terlihat. Waktu itu kan kumpul malam sama dosen, kumpul acara kampus itu. Itu tuh ada di angkatanku juga ngedengerin ini. Dia tuh tak jadiin mau minta jadi tamu gitu. Iya. Kamu jadi tamu dong gitu. Ah nggak mau Mas. Soalnya kalau kita cerita tuh mereka ikutan nimbrung. Aku udah tahu kayak gitu. Iya, Terus dia tiba-tiba bilang, soalnya kamu tuh diikutin. Yo lo. Terus aku kan terus seriusan gitu. Ya iya. Terus aku kan penasaran kan. Aku kirain dia bercanda. Bentuknya apa sih gitu? Aku tanya gitu. Suruh. Apa betul? Aku nanya, aku bentuknya apa sih? Tapi dia nggak langsung jawab. Dia cuma bilang, nanti Mas Adit pulang lewat mana itu? Lewat jalan gelap gue. Ya lewat sih. Ya udah nggak usah tak kasih tahu aja. Dia bilang kayak gitu terus, oh yaudah, jangan kasih tahu, jangan. Ya itu sih. Terus abis itu, tapi aku tuh orangnya, ya emang penakut sih. Cuman kalau ada rasa takut gitu, aku alhamdulillah nggak penasaran. Kalau kayak dihantui itu loh, aku kayak bisa ngelawan gitu loh. Nggak sampai ke bawah banget lah. Nggak sampai ke bawah. Terus kalau dari lu Itu lebih mensoroti para pendengar yang diganggu. iya, Malah mendengarnya diganggu. Banyak juga diganggu. Banyak. Tapi gangguannya nggak sampai penampakan sih, tapi cuma pas lagi dengerin tiba-tiba Spotify mati, Oh. dinyalain mati lagi. Padahal muter yang lain Bisa. Bisa.
Yang nggak premium jadi premium. Waduh. Oh, berkat udah pocong. Tapi ini ya ada beneran namanya tuh Mbak tuh dia tuh ketika ngedengerin kantor horor kan kita ada episode namanya kantor horor. Itu mas horor di kantor itu. Iya dia nggak berani lembur. Terus dia waktu ngedengerin hunian kelam. Dia Hunian kelam kayak ya? hunian kelam tuh tentang rumah-rumah hantu gitu, rumah-rumah setan. Dia kan kayaknya dia tuh ceritanya tidur di kamar atas ya. Pokoknya dia nggak berani tidur di kamar sendiri, dia pindah ke kamar bawah atau gimana aku lupa. Oh iya, jadi dia tuh kan kamarnya tuh rumahnya tuh jadiin kos-kosan. Dia tidur di lantai 3 atau lantai 2. Gara-gara dengerin itu dia pindah kamar ke bawah. Itu. Terus ada satu lagi kayaknya. Gojek. Oh iya Gojek. Yang ojek. Gara-gara apa namanya? Kendaraan menakutkan ya. Kita ada episode namanya kendaraan menakutkan, dia nggak berani naik Gojek. Aduh suram. Mohon maaf. Kowe ngerti kabar Tahir gak sih? Kenapa tuh? Dia iki sampai resign. Oh iya bener. Jadi lu ceritain. Aku tuh sempat DM-an sama dia tuh sama Mbak. Itu kabar Tahir dia tuh karena saking frustasinya dia ini sampai resign dari kerjaannya. Dia cerita gara-gara Jadi itu tempatnya benar-benar angker gitu bukan? Tapi dia ini cerita kalau misalnya kantornya emang sengaja ditanemin. Oh gitu. Sengaja. Berarti kantornya emang gangguannya levelnya kan kalau tiap kantor katanya ada yang pasti ada yang nungguin kan levelnya mungkin di sana udah yang mungkin. Ora sih Mas, tapi emang kayaknya anaknya emang parnoan aja. Iya, Oh, parnoan. Tapi kita juga ngerasa bersalah juga sih. Iya, karena kita kan masalahnya dia sampai resign karena kita. Karena nggak lembur-lembur katanya terus resign. Iya. Ya Allah. Merasa berdosa gitu. Padahal aku cuma nyeritain di RW. Apa? Yang jadi kan di RW kan ada kayak ruang PS gitu Mas. Kan di kantor kan sering lembur dan nggak jelas gitu lah. Lain jalan revisi terus akhirnya temen itu frustasi. Jadi kan gimana ya? Ini kan ruang PS ada kotak gitu. Terus samping ini ruang kerja. Dia tuh kerja di sini di Mac. Dia ngerjain frustasi, dia akhirnya nendang tembok. Tendangan. Kok dia tuh mangkal sama klien. Wah, tendang gitu. Terus tiba-tiba tuh dari dalam ruangan ada yang nendang balik. Terus dek. Kayaknya aku sendiri dari kantor. Tapi aku sendiri sampai sekarang ada satu pertanyaan. Apa tuh? Yang gue ceritain dulu. Jadi kan aku suatu saat kan lembur konten kan di kantor. Aku dulu tuh waktu awal-awal di kantor sering pulang jam 2, jam 3. Sering lembur. Kan di situ aku kan content creator, di situ ada desainer juga. Terus ada satu strategis, dia bikin strategi gitu. Lah aku sendiri, si Mas desainer ini dia pamit makan sama si strategis. Itu hujan-hujan. Abis hujan, jadi hujan udah terang, dia pergi makan kan. Lah aku kan ngerjain di depan mic sendiri, aku nggak terlalu ngegubris dia. Lah tiba-tiba tuh ada orang masuk tapi kan buka pintu kedengeran. Jadi di belakang tuh pintu, ceklek. Dia tuh cuman kayak ngintip gitu Mas, kayak ngeliat orang gitu. Aku nengok dong, oh Mas itu. Aku nggak ngegubris. Lah habis itu udah dia cuman nengok doang, tutup dia pergi. Nah habis itu tiba-tiba tuh Masnya ini tuh setelah 1 jaman dia kalau makan lama, 1 jam balik. Aku baru gitu, Mas. Iya, aku mau. Tapi aku waktu itu belum nanya. Aku agak takut Mas. Itu udah malam tuh. Akhirnya kayaknya nggak pakai baju itu. Ya Allah. Dia udah pakai baju itu. Iya, itu tuh siapa? Tapi itu mukanya Mas. Tapi aku waktu itu juga nggak terlalu gubris ya. Kesel juga sih. Lu udah pocong. Oh jadi kayak mesin gun gini sih. Anjir. Terus kalau dari teman-teman sobat terlihat ya? Sobat terlihat. Itu kalau cerita hantu-hantunya itu yang paling populer, yang paling tinggi itu apa? Hantu atau apa? Kalau ngomongin episode yang seru tuh rata-rata ini episode yang dekat sama kehidupan pendengar kita. Saya rata-rata pendengar kita tuh di kota-kota gede kayak Jakarta. Urban-urban gitu ya? Ya orang-orang urban. Jadi kayak kantor horor gitu pada banyak yang denger. Terus hunian kelam. Hunian. Terus apa lagi? Transportasi. Transportasi. Transportasi nggak? Gojek kan. Transportasi itu kayak Gojek. Kayak kalau nggak dulu kasus bis apa Pahala Kencana tuh yang itu. Pokoknya yang deket-deket sama kehidupan gitu lah. Itu lebih ramai daripada kayak PKI gitu kurang relate. Kurang Klinik-klinik gitu. Kayak gitu sih. Di Jogja nih. Nah, kalau semisal mau dibikin wisata mistis, kira-kira lokasinya di mana aja yang bakal hits? Bakal hits, kan potensial hits. Potensial wisata yang biasa kan biasa standar. Kantor Mojok. Waduh, salah satunya. Aduh. Kayak betul. Kira-kira di mana di Jogja? Kalau ngomongin paket wisata horor, kita dulu pernah kepikiran juga ya? Sempat.
kita kan cerita yang tentang dulu tuh ada gang pocong di daerah Huro Brajan. Di Huro Brajan. Situs Warung. Kan aku ada cerita di situ. Dia tuh ngajakin itu ke sana. Kamu dong ngajakin ke tempat-tempat gitu. Akhirnya kita ngajakin ke situ, terus ke rumah Mister yang Mister itu. Terus ke mantan kantor yang dulu Surat Beach itu. Gue ngapain sebetulnya? Wah, nggak boleh. Gitu. Ya itulah pokoknya yang KTKM ya, punya Mas Genta. Maaf ya, gimana ya? Mas Genta. Itu dulu pernah lanjut. Tapi itu emang dahsyat kantornya. Iya emang. Tapi awalnya emang serem banget. Iya sekarang dijual tuh dan gak laku. Nggak laku. Iya. Sekarang dijual dan tidak laku. Itu kita sempat kayak gitu juga ngajakin mereka keliling. Kalau gitu sih di sini ada di dekat mana ya? Di dekat Pojok Beteng Kulon. Itu ada namanya Rumah Merah. Waktu di bawah Rebatinir. Tahu nggak? Rada masuk sih mas. Agak masuk. Oh, kayak masuk. Jadi Pojok Beteng Kulon itu kan ada perempatan, perlimaan. Sebelumnya tuh ada Olive. Iya. Sebelumnya ada gang turun. Mlebu gang gitu. Iya masuk gang. Itu ada Rumah Merah. Jadi rumah itu tuh masih ada mobilnya. Lampunya kalau malam nyala, tapi nggak ada orangnya. Itu rumah kosong berarti? Rumah kosong. Catnya warnanya merah, tapi udah agak ngeletek-ngeletek gitu. Dan itu nggak ada orangnya, tapi seolah-olah kalau malam tuh ada aktivitas. Lampunya nyala semua serius. Bahkan ada mobil diparkir di situ. Itu dan itu tuh kalau dari sampingan itu tingkat ya. Itu di samping tuh udah saking lamanya nggak dipakai, itu tuh ada akar-akar pohon dan agak setelah 3 rumah tuh ada makam. Emang itu serem banget sih. Tempat lain? Sebenarnya banyak ya. Banyak ya sebenarnya. Kayak tempatnya dekat rumahnya Revi. Di daerah Piungan itu gila banget tuh. Apa tuh? Cerita-cerita. Modelnya? Apa? Ya rumah juga. Rumah tapi horor. Kalau enggak, sebenarnya ngomongin wisata kayak gitu banyak banget ya di Jogja. Kalau mitos-mitos, aku tuh mitos yang paling geli nih loh, apa namanya? Tahu enggak sih? Di perempatan Giwangan, terminal Giwangan. Itu tuh ada mitos di Jalan Imogiri Timur. Jadi kalau malam-malam kalian lewat situ sendirian jam 12 jalan ke Imogiri Timur, ke sana ke arah makam raja tuh. Ntar kalau malam-malam sendirian tuh, ntar tiba-tiba ada anak kecil. Jadi anak kecil tuh ngikutin di samping. Entah kalian naik mobil, naik motor atau naik sepeda ya. Ngikutin dia tuh botak sambil lari gini, terus nggak ada alisnya. Dia tuh ngeliatin kalian. Tapi itu niatnya baik. Berhenti nggak sih? Niatnya nemenin toh. Oh, niatnya nemenin. Iya itu tuh jadi kayak pelindung. Jadi dia tuh bakal ngikutin Ngawal kalian sampai rumah. Kalau kalian belum sampai rumah, nggak bakal dilepas. Soalnya ada dulu teman KKN ku tuh kan, aku kan KKN di. Oh, udah lah kalau dengerin gitu. Kalau KKN di dekat PLN Kaliurang tuh. PLN Jalan Kaliurang. Dia tuh pulang. Kan pondoknya tuh di dekat makam Imogiri. Dia tuh naik motor fiction loh. Motor fiction sendiri, anak pondokan. Ada itu, namanya itu, anak kecil. Tuh dia ngebut sampai 100 lebih itu. Dia anak kecil masih. Ini gimana nih kalau udah mana sih? Tapi dia udah tahu dia nggak digubris, dia sampai rumah dari itu. Kalau mitos yang di Tugu Jogja tahu nggak? Aduh nggak tahu tuh. Nah itu merinding itu. Kayak udah kayak terusan Jadi katanya kalau yang orang dah foto di sana ada penambahan. itu lulusnya lama. Oh pantas aja sih, nggak lama ya. Ya rata-rata kan banyak banget nih mahasiswa Jogja. Kalau belum ke Jogja, kalau fotonya belum di Tugu Jogja. Tugu Jogja ya. Ini terbukti sih sama Gilang ya sebenarnya. Saya pernah foto di sana terus keluarga, terus lama semua dong ntar. Ada center lama juga dong, gimana? 7 turunan kan? Aduh jangan dong. Nah, itu mitos. Lama semua ntar ada saya. Itu mitos yang ngeselin maksudnya. Makanya merinding banget. Merinding secara pendidikan, secara keuangan. Merinding akademis. Iya. Tapi saya kepikiran sih yang tadi anak kecil. Jadi kan hati-hati aja lewat Imogiri Timur. Tapi yang di dekat desanya Revi malah lebih parah anjir. Iya itu kan nggak itu emang horor, pure horor. Aku tuh sempet diceritain karo Revi ada satu malam di mana ada salah satu penduduk desa sana ngelewatin jalan, pokoknya jalan itu kan jalan kiri kanan tuh udah apa sawah-sawah atau enggak kalau nggak sawah ya kebun. Nah terus pas lagi jalan gitu, pas lagi jalan santai, jalan naik motor gitu kan pelan-pelan, terus tiba-tiba dia ngelihat ini ada tandu apa? Keranda. Nah itu cerita. Nggak ada yang ini, nggak ada yang Oke keranda terbang. keranda terbang. Terus isinya mayatnya dia. Orang keranda kosong dulu. Oh alah. Tapi di sebelah papasan kan gila aja kan. Emang itu ngajak banget. Waduh, kan maksudnya cuma papasan dulu. Terus saking kagetnya dia ini Pingsan. terjungkal. Terus pingsan kayak. Iyalah anjir. Seru banget. Namanya kalau nggak salah Kromoleo tuh. Oh, emang ada di kalau dulu aja Jadi kayak keranda terbang loh. itu mah ada kayak yang ngikutin sih kayak iring-iringannya. Ojo Oleo. Nah, bahkan ada yang suaranya tuh
ojo olio. Hah, ada suaranya? Kalau di tempatku ditanya gitu. Maksudnya gimana? Ya aku ojo iki jangan olio iki silakan mau gimana kayak ya silakan ojo olio kan dua suara itu. Kontras sekali sepertinya. Kontras suara. Makanya kalau mau olio kalau di tempatku loh. Oh. Sprinting ya. Aduh. Oke, terima kasih karena sudah direpotin wawancara di Mojok Video. Waduh. Teman-teman, ludah pocong. Ini jadi suara ambien jadi ya. Suara angin. Buat yang penasaran teman-teman bisa langsung gas di podcastnya Dengerin kita di Spotify lu Spotify, ludah pocong. Subscribe juga YouTube. Oke, terima kasih. Langsung aja ditutup. Jangan lupa. Langsung merinding aku bajingan. Kalau begitu, gua Gilang Nugroho. Gua Adi Abdurrahman. Gua Ega Apal Buah. Ludah pocong. Finally. Ludah pocong. Ludah pocong. Ya Allah. Ekspresif sekali sebenarnya ludahnya. Lu udah